Keheningan di antara dua pilar terasa hidup. Bukan karena angin. Bukan karena suara. Melainkan karena irama. KL berdiri tepat di tengah gerbang tanpa pintu itu. Cahaya biru dari cincin simbol di lengannya berdenyut pelan. Selaras dengan garis spiral di batu. Seperti dua jantung yang mulai berdetak bersama. Aira menggenggam ujung jubahnya sendiri. Aku tidak suka tempat ini. Lira tetap siaga, tangan digagang pedang. Tempat ini juga tidak suka kita, kurasa. Serap Hine menatap ukiran-ukiran tua di pilar. Matanya bergerak cepat, seolah membaca bahasa yang bahkan belum ada ketika manusia pertama lahir. Ini bukan gerbang biasa, katanya. Ini semacam titik pertemuan. KL menoleh. Pertemuan siapa? Serap Hine menarik napas. Antara dunia yang kita kenal dan yang pernah ada sebelum ini. Detakan kedua. Cincin di lengan KL tiba-tiba bersinar lebih terang. Dum. Tanah di bawah kaki mereka bergetar halus. Aira langsung meraih bahu KL. Jangan bilang kau menyentuh sesuatu lagi. Aku tidak melakukan apa-apa, jawab KL pelan. Tapi, gerbang ini merespons. Lira menoleh ke sekeliling. Merespons apa? KL menutup matanya. Ia merasakan aliran energi, seperti arus laut yang tenang namun dalam. Kehadiran kita. Serapine tiba-tiba menegang. Bukan kita. Semua menoleh padanya. Apa maksudmu? Tanya Aira. Serapine menunjuk cincin simbol di lengan KL. Dia. Gerbang terbuka tanpa pintu. Cahaya biru dari cincin itu merambat ke tanah. Garis tipis bercahaya muncul di antara dua pilar. Bukan seperti portal. Bukan seperti pintu. Melainkan seperti tirai tipis yang memisahkan dua lapisan dunia. Udara di antara pilar terlihat beriak, seperti permukaan air yang disentuh angin. Lira langsung berdiri di depan KL. Kita mundur. Namun KL tidak bergerak. Ia menatap riak cahaya itu dengan mata yang jauh. Ada sesuatu di balik sana, katanya. Aira memeluk lengannya. Semua tempat yang ada sesuatu, biasanya berakhir buruk. KL tersenyum tipis. Tidak selalu. Lira menatapnya tajam. KL. Nada suaranya tegas. Bukan marah. Bukan takut. Hanya khawatir. KL menoleh padanya. Untuk sesaat, ekspresi dingin penjaga yang baru bangkit itu menghilang. Ia terlihat seperti pemuda biasa. Aku tidak akan masuk, katanya pelan. Belum. Lira menghela napas lega. Bagus. Aira menepuk bahu KL. Untuk sekali ini, aku setuju dengan Lira. Serapine hanya menatap riak cahaya itu dengan mata serius. Kita tidak punya pilihan dalam jangka panjang. Bisikan dari balik gerbang. Tiba-tiba, riak cahaya itu berubah warna. Dari biru, menjadi keemasan pucat. KL menegang. Ia mendengar sesuatu. Bukan suara keras. Bukan kata-kata jelas. Melainkan bisikan. Nada yang hilang. Telah kembali? KL menggertakkan gigi. Suara itu terasa akrab. Siapa kau? Bisiknya. Lira menoleh. Kau bicara dengan siapa? KL tidak menjawab. Suara itu kembali. Belum waktunya. Namun waktu kita hampir habis. Cincin di lengannya berdenyut lebih cepat. Aira panik. Serap Hine, lakukan sesuatu. Serap Hine mengangkat tongkatnya. Cahaya ungu lembut menyelimuti pilar. Segel sementara, serunya. Simbol-simbol kuno di batu meredup perlahan. Riak cahaya di antara pilar mengecil. Lalu menghilang. Keheningan kembali. Namun rasanya berbeda. Seperti sesuatu di balik sana kini tahu jalan keluar. Setelah gerbang, KL menarik napas panjang. Lira menatapnya. Suara itu, apa yang dikatakannya? KL menunduk. Tentang waktu. Aira mengangkat alis.
Itu tidak menenangkan sama sekali. Seraphine menatap gerbang itu sekali lagi. Gerbang ini bukan sekadar sisa sejarah. Ia menoleh pada KL. Ini undangan. Undangan kemana? Tanya Lira. Seraphine menjawab pelan. Ke dunia yang hampir kembali. Malam yang berubah. Langit di atas wilayah terlarang tiba-tiba berpendar samar. Bukan cahaya menara, melainkan retakan tipis di udara. KL menatapnya. Dadanya terasa berat. Bukan karena takut, melainkan karena pengenalan. Seperti seseorang yang menunggu lama. Akhirnya melihat pintu rumahnya terbuka. Perjalanan kita baru dimulai, katanya pelan. Aira menyilangkan tangan. Biasanya orang bilang begitu di awal, bukan setelah hampir mati beberapa kali. Lira tersenyum tipis. Setidaknya kali ini kita tidak diserang sesuatu yang meledak. KL menatap mereka berdua. Untuk pertama kalinya sejak memasuki wilayah terlarang. Ia tertawa pelan. Dan angin malam pun ikut bergerak. Seolah dunia mulai menyesuaikan diri dengan langkah mereka.